Selamat malam, sahabat-sahabat KHC, Kang Hadi Conscience ya. Nah, malam ini sebetulnya saya ada di kota Semarang ini, sedang mengunjungi keluarga, tetapi sebentar lagi ini 21 April, saya kedatangan tamu nih. Ini ada Kartini ini, namanya Dr. Maria Mubarika. Beliau ini aktif masih di IGD ini. Banyak yang beliau melihat bagaimana penanganan dan juga nasib bagi Kartini selanjutnya yang khususnya kesehatan ibu dan anak. Dan saya juga kedatangan ini yang terhormat ini Ketua Pengurus Pusat Persatuan Obstetri Ginekologi. Nah, kalau ini bapaknya bidan sebetulnya kali ya disebutnya, Dokter Ari Kusuma, SPOG, konsultan. Selamat malam, SPOG. Ya, Dokter Maria sudah. Selamat malam, Dokter. Ya. Selamat malam, Dokter Maria. Dokter Maria sudah menyempatkan waktu ya. Beliau sangat sibuk juga ini. Ya. Beliau adalah mantan staf sus Kemenkes dulu ya, zamannya Pak TAP. Baik, saya share sedikit ya, ada pengantar. Bentar ya. Sudah terlihat ya sebenarnya. Ya. Ya, bentar. Saya besarkan dahulu. Baik. Nah, ini judul yang kita sematkan pada hari 21 April itu apa ini? Menyelamatkan Ibu Kartini. Ya, memang kita tahu Ibu Kartini ini dulu meninggal karena memang proses persalinan ya. Tapi itu kan zaman dahulu ya. Ini teknologi sudah maju. Tadi sebelumnya saya sudah berbincang dengan Dr. Ari bagaimana tentang nasib Kartini di zaman JKN. Mungkin nanti kita akan lihat lebih lanjut. Ya, bahwa era Kartini itu sosok penting ya dalam perjuangan wanita Indonesia. Dia melepaskan kungkungan dari keluarganya yang sangat ningrat. Dia dalam usia muda juga dia sudah mendapat kesempatan belajar di Belanda ya. Hari lahirnya pasti 21 April, perempuan asal Jepara, Jawa Timur ini, dan sekarang diperingati melalui Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia 108/1964 tentang penetapan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional pada tanggal 2 Mei tahun 64. Nah, ini banyak pemikiran Kartini yang menulis kepada teman-temannya, pemikiran-pemikiran tentang perempuan Jawa kepada teman-temannya di Eropa. Lalu beliau meninggal menghadap Yang Kuasa di 17 September 1904. Nah, surat Kartini dikumpulkan ya, diterbitkan jadi buku Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Nah, tahun 1922 Balai Pustaka juga menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Melayu, Habis Gelap Terbitlah Terang. Itulah judulnya, Buah Pikiran Raden Ajeng Kartini. Nah, ini saya ambil dari Tirto ya. Mungkin kita sama-sama kenal nih, Dr. Maria juga sahabatnya nih, Mas Tirto ya. Pada 38 juga Habis Gelap Terbitlah Terang ini karangan Armin Pane, seorang sastrawan Pujangga Baru. Saya juga sudah menyaksikan filmnya Era Kartini ini. Baik. Mungkin itu pengantarnya Dr. Ari dengan Dr. Maria. Tapi mungkin kita akan melihat ke depan, terutama ini kepada Dr. Maria terlebih dahulu ini. Karena
beliau ini uh, aktif juga di berbagai kesempatan untuk ya penyelamatan ibu-ibu dan menjadi perhatian lah buat kita semua ya. Dr. Maria ini dua putra, dua putri ini. Hebat, Dr. Ari. Tapi orang dulu, mama saya aja 8 ya. Kalau saya cuma 1 ini, istri saya. Ya. Tapi saya pikir ini memang nasib perempuan sekarang ini sama, setara dengan laki-laki yang sama-sama mencari penghidupan buat penghasilan keluarganya. Tapi Dr. Maria ini kenapa saya pilih? Beliau tetap eksis di organisasi dan juga anaknya ada yang meneruskan menjadi dokter nih ya, Dr. Maria yang perempuan dan juga yang lain-lainnya nanti mungkin menyusul, tapi sesuai dengan bakatnya masing-masing. Ya, saya mau tanya nih sama Dr. Maria. Sebetulnya apa sih makna Ibu Kartini bagi Dr. Maria yang tentunya implementasinya yang Dr. Maria alami dari sejak tentu remaja, kuliah, menikah, dan sekarang punya putra-putri, ya, apa yang bisa dirasakan oleh Dr. Maria dan sambil melihat Kartini-Kartini di luar sana yang Dr. Maria ketahui, terutama mungkin ketika dokter aktif di sebuah rumah sakit, terutama sebagai frontliner di IGD. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Selamat malam, Dokter Hadi, Dokter Ari, dan semua para pemirsa Kang Hadi Conscience nih. Banyak sekali ini sekarang penggemarnya Kang Hadi Conscience ya. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih sebelumnya Dokter Hadi mengundang saya di membahas tentang Ibu Kartini di Hari Kartini yang kita banggakan semuanya. Ya, kalau Kang Hadi nanya bagaimana sih arti Ibu Kartini buat saya memang punya pengalaman khusus Dokter Hadi karena saya sama Ibu Kartini. Jadi Ibu Kartini itu melahirkan pada usia 25 tahun, sama Dokter Ari, saya juga melahirkan pada usia 25 tahun. Saya ingat sekali waktu itu sebelum melahirkan saya juga mengalami kaki agak bengkak ya, mungkin karena kecapean atau karena apa, tensi saya agak naik gitu loh. Terus saya jujur waktu itu saya masih ingat sekali Ibu Kartini meninggal pada usia 25 tahun pada melahirkan anak pertama ya waktu itu karena hipertensi, dan kita tahu ya ceritanya kan tekanan darahnya naik, kemudian riwayat kejang gitu. Cerita Ibu Kartini itu emang menjadi menakutkan buat saya gitu. Waktu itu saya juga merasakan gitu loh, waduh bagaimana ya kalau saya melahirkan terus tidak tertolong, anak saya siapa yang mengurus gitu. Itu jadi kesedihan dan ketakutan saya ya dengan kesamaan yang usianya sama, kemudian juga saya sempat mengalami tanda-tanda yang saya ketahui, wah jangan-jangan saya mengalami persalinan dengan masalah gitu. Saya pernah merasakan dan itu memang sangat mengganggu ya. Jadi saya rasa semua ibu di seluruh dunia ya ketika ingin melahirkan punya kecemasan yang sama ya. Beliau takut tidak bisa melalui hari yang sulit ini gitu, nyawanya terselamatkan, kemudian anaknya siapa yang mengurus. Jadi itu saya rasa hal yang pasti sama ibu-ibu di seluruh dunia, mungkin juga dirasakan oleh Ibu Kartini ya. Jadi saya ingat sekali, jadi di tahun 2002 itu ketika awal saya mau melahirkan, saya jadi banyak sekali baca tentang Ibu Kartini gitu ya, tentang Ibu Kartini yang meninggal pada usia muda seumuran saya waktu saya saat itu mau melahirkan. Memang kalau kita lihat dari ceritanya itu beliau 4 hari pasca partus ya, jadi setelah 4 hari setelah melahirkan, kemudian memang beritanya nggak begitu fix ya, tapi laporan terbanyak ya tekanan darah tinggi, kemudian sempat kejang gitu, dan ada perdarahan pasca persalinan ya. Yang lebih menyedihkan, saya sebenarnya kagum dengan Ibu Kartini ya. Jadi Kang Hadi, kalau seandainya
Ibu Kartini masih hidup ya sekarang, Ya. dia mungkin juga punya channel YouTube seperti Kang Hadi nih, karena Ibu Dia Kartini lebih ini duluan. ternyata paling rajin mengupdate statusnya ya kepada teman-temannya dengan surat-suratnya ya. Jadi Iya. ciri khasnya, walaupun beliau hidup di Dan 100 tahun yang lalu, tapi sebenarnya gaya ya, passionnya Ibu Kartini itu sangat kekinian ya, maksudnya passion di abad 20 ini ya. Beliau selalu mengupdate statusnya, keinginannya, cita-citanya, harapannya kepada teman-temannya ya, sehingga tadi Kang Hadi sudah menyampaikan apa-apa yang beliau pikirkan itu sampai dikumpulkan ya dalam surat-surat ya, status-statusnya dia kalau gini hari ya, mungkin tweetnya yang panjang gitu ya dalam Twitter, Instagram itu dikumpulkan menjadi sebuah buku ya, buku dan buku itu juga menginspirasi banyak tokoh ya, salah satunya W.R. Supratman sampai dia membuat lagu ya Ibu Kita Kartini yang kita sejak kecil mungkin sudah hafal ya baitnya, sangat enak sekali didengarnya dan sangat menginspirasi kita semua gitu. Jadi yang satu hal ya sebenarnya yang menurut saya tragis sekali ya, ini mungkin berhubungan dengan Dokter Arya, mestinya juga Ibu Kartini ini kalau cita-citanya tercapai ini jadi grupnya dokter ini, karena ternyata dokter, saya sempat baca di salah satu statusnya Ibu Kartini di tahun 3 tahun sebelum beliau meninggal ya, jadi beliau belum menikah, dia menikah tahun 1903 ya, kemudian beliau meninggal tahun 04 ya. Jadi tahun 1900 itu beliau sempat menulis surat pada temannya, menceritakan bahwa kasus-kasus kematian ibu di Indonesia banyak sekali jumlahnya gitu. Waktu itu beliau menulis sampai 20.000. Saya kagum sekali ya Ibu Kartini sampai tahu jumlahnya, berarti dia perhatiannya besar sekali ya. Dan kemudian anak-anak yang dilahirkan dengan kondisi persalinan yang tidak layak itu juga banyak sekali jumlahnya. Beliau tulis di salah satu suratnya itu 30.000 saat itu menurut saya sih dengan populasi penduduk yang belum terlalu banyak itu jumlah yang sangat banyak sekali. Dan beliau menceritakan bahwa beliau ditawari untuk menjadi bidan gitu. Jadi beliau ingin sekali sebenarnya jadi bidan karena sesungguhnya beliau ini ingin menghilangkan gitu loh angka-angka itu ya, mungkin cita-cita beliau kok ini kondisi kayak gini, dan beliau cerita bahwa dia ditawari menjadi bidan. Saya rasa kalau cita-citanya tercapai, beliau bisa menjadi bidan dan beliau ada pada masa sekarang ini menjadi koleganya Dokter Ari ya. Tapi hal-hal yang dikhawatirkan malah terjadi pada beliau sendiri ya. Ini sebenarnya sedih sekali ya. Saya hafal sekali banyak cerita R.A. Kartini karena saya membacanya pada saat saya hamil besar mau melahirkan, dan pada ketakutan, mungkin rasa ketakutan yang sama yang dialami Ibu Kartini. Namun ya kalau kita pelajari dari apa yang terjadi pada Ibu Kartini, ini kan sebenarnya sangat sayang sekali ya. Ini menurut saya ini sebuah kekuatan besar ya untuk bangsa Indonesia sebenarnya ya. Kalau dibungkus dengan cita-cita Ibu Kartini, kejadiannya kalau dibungkus dengan rasa nasionalisme yang besar gitu, mestinya kita sudah punya sebuah gerakan besar lah untuk menghilangkan yang namanya kematian ibu. Karena kalau ibu meninggal, itu anaknya siapa yang ngurus? Itu satu saja hal yang terpenting ya, belum masalah-masalah lainnya. Apalagi kita kehilangan Ibu Kartini, yang beliau bukan saja seorang ibu yang mungkin kalau anaknya diurus oleh beliau bahagianya minta ampun ya, maksudnya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, tapi beliau juga seorang pejuang emansipasi wanita yang kita kenal ya. Banyak sekali cita-cita beliau yang akhirnya karena beliau rajin mengupdate status, cita-cita beliau itu diteruskan oleh penerus-penerusnya yang punya idealisme yang sama. Dan inilah yang kita sebenarnya sedihkan ya. Jadi
Saya terima kasih sekali ini Kang Hadi menghadirkan juga Dokter Ari karena berharap sekali ya di bidangnya Dokter Ari lah yang bisa meneruskan harapan-harapan dan cita-citanya Ibu Kartini ya. Kita tahu bahwa kita masih mempunyai rapot merah ya, mohon maaf terhadap kematian ibu ya di Indonesia ya. Juga kematian anak ini juga rapot merah. Padahal kita punya target yang cukup fantastis di 2030 ya untuk target SDGs kita. Dunia sudah menetapkan angka kematian ibu menurun secara signifikan ya. Negara-negara tetangga kita yang mungkin dulunya startnya mungkin lebih buruk dari kita sudah berhasil ya dalam 20 tahun terakhir bisa menurunkan lebih dari 45% ya angka kematian ibu. Sedangkan kita sendiri belum sampai 20% ya. Ini padahal kita dikasih cerita yang heroik sekali ya terhadap Ibu Kartini ya. Mestinya kita lebih bisa menghargai ibu-ibu, jangan sampai mengalami nasib seperti Ibu Kartini. Ya tentunya ini masalah yang besar ya Kang Hadi, saya rasa ini masalah yang besar dan perlu sekali kolaborasi bersama untuk tadi ya sesuai dengan judul yang Kang Hadi buat malam ini, bagaimana kita menjaga Ibu Kartini. Mungkin itulah arti Ibu Kartini buat saya pribadi ya, yang sempat bikin deg-degan ketika mau mengalami juga persalinan pertama di usia 25 tahun. Iya, baik Dokter Maria, Dokter Ari sebentar ya, kita tahan dulu nih. Kalau saya mau cerita, ketika saya lulus dari dokter umum, perhatian saya yang paling besar adalah kepada persalinan ibu. Sehingga saya melakukan S2 di UGM, tesisnya ya tentang bidan malah ya, sehingga saya banyak digandrungi oleh para bidan di Tangerang. Karena memang saya ajak untuk penelitian Dokter Ari ya. Nah, karena apa? Karena saya melihat pada waktu itu kan belum ada BPJS, belum ada siapa yang mau menanggung. Ketika itu saya sudah membuat klinik bersalin, Dokter Ari, pada waktu itu masih jauh lebih mudah. Ya, regulasinya nggak terlalu berat. Sekarang ketika kita ingin membuat klinik bersalin, itu dirasakan oleh teman-teman itu agak sedikit berat regulasinya. A, B, C, D perlu dipenuhin dan itu sangat memakan biaya. Nah, saya salut dengan para bidan, tapi fenomena yang sekarang ini, Dokter Ari, fenomenanya para bidan pun agak berkurang kegiatannya. Dan kedua, ya tanpa mengurangi rasa hormat, kadangkala Bu Bidan sekarang lebih asik di struktural nih. Lebih banyak hal-hal seperti itu. Kalau dulu persalinan itu terjaga banget, walaupun sekarang ini terjaga ya, masih terjaga, tapi saya melihat waktu yang dulu tuh lebih luas ya, karena mereka sebagian itu di ASN ya, tapi aturan ASN juga sangat membatasi hal-hal seperti itu. Itu pertolongan persalinan di rumah tidak dihitung. Sekarang ini ya lebih kepada ya silakan Anda di puskesmas bekerja. Nah, ketika itu saya cerita sedikit, ada solusio plasenta, Dokter Ari. Lalu saya praktek di situ di klinik bersalin bersama dengan 5 bidan pada waktu itu. Untungnya 2 bidan, 1 bidan senior, 1 junior. Tanpa pikir panjang, klinik saya titipkan pada istri saya, karena kebetulan dokter juga, dan saya nyopir sendiri sampai ke rumah sakit umum di daerah di Tangerang. Lalu saya USG sebentar, ya memang ketahuan sudah ada awan kayak awan hitam ya, mungkin ini teknik saja. Anaknya saya meyakinkan sekali itu tidak ada denyut jantung. Lalu yang penting line 2 infus dan segala macam, oksigen saya bawa, saya sopir sendiri bersama dengan 2 orang bidan sekaligus, karena saya sangat khawatir. Jadi klinik persalinan tidak ada lagi yang lain, saya stop, yang penting ini nyawa saya selamatkan. Akhirnya alhamdulillah ibu itu terselamatkan, namun memang anaknya agak tidak terselamatkan ya, karena memang datang sudah perdarahan dari mulai ujung
turun dari angkot sampai ke dalam karena memang rumah saya klinik saya agak jauh dari jalan. Nah, mungkin nanti Dokter Ari baru pada gilirannya memberikan pendapat. Ini biar kita curhat dulu antara Dokter Maria dengan saya. Dokter Maria, bagaimana kalau dari serangkaian yang Dokter Maria tahu tentang Kartini, lalu bagaimana menghidupkan Kartini yang sekarang ini? Khususnya ya kita tidak melihat ekonomi, kita tidak melihat sosial yang lain, tapi mungkin yang paling yang tadi kita sama-sama tertarik ya tentang angka kematian ibu, ya. Belum lagi nanti bagaimana menghidupi anaknya yang sekarang ini katanya disinyalir stunting ini agak tinggi ya Dokter Ari ya. Nanti mungkin pada bagian tersendiri ya yang kita akan bahas. Saya sangat tertarik itu karena itu investasi masa depan bangsa ya. Nah Dokter Maria, bagaimana menghidupkan kembali ini Ibu Kartini di masa-masa sekarang sebelum nanti urusannya tentang kematian ibu kita akan tanyakan pada ahlinya. Silakan Dokter Maria. Ini kita santai aja ya, kalau ada kopi ya silakan diminum sendiri ya, karena saya nggak menyediakan virtual aja nih. Saya juga udah nyeduh kopi ini ya. Silakan Dokter Maria. Ya, Kang Hadi, kalau menurut saya sih bagaimana kita kembali Ibu Kartini ya, di zaman milenial ini. Memang Ibu Kartini passionnya memang zaman milenial ini ya. Saya rasa sih kalau saja di zaman milenial ini para wanita ya, para ibu-ibu juga bisa mendesimasikan harapannya ya di status media sosial sehingga menghasilkan sebuah kesadaran baru, kemudian gerakan baru yang bisa merubah banyak hal ya. Karena kita tahu bahwa bahan itu dimulai dari sebuah kesadaran. Tapi masalahnya kesadaran itu bisa muncul dari apa? Dari ilmu pengetahuan gitu. Jadi kembali lagi ke ahlinya. Jadi walaupun bagaimana sih menyelamatkan ibu supaya tidak kematian pada saat persalinan, kembali lagi ke Dokter Ari ya. Jadi memang perjuangan Dokter Opskin ini nggak hanya sekedar praktek ya, tapi merubah sebuah peradaban. Keberhasilan bisa dilihat dari situ ya, merubah sebuah peradaban yang menurut saya ya sekarang peradaban kematian yang nggak turun tapi tidak seperti yang diharapkan ya, sehingga dokter-dokter juga bisa menyadarkan para perempuan ya, juga bisa membantu mendesimasikan kesadaran-kesadaran baru semua ya. Tentunya saya sendiri ya pengalaman melahirkan 4 kali ini sangat tergantung oleh orang lain gitu. Saya nggak bisa sendiri gitu loh. Saya membutuhkan perhatian, apalagi perempuan pada saat hamil sering galau ya dok ya. Kemudian membutuhkan perhatian, kesabaran orang-orang di sekelilingnya supaya tensi nggak naik ya mungkin ya. Kemudian juga dibantu ke rumah sakit, diringankan bebannya. Pasca persalinan juga diringankan bebannya supaya tidak terjadi perdarahan karena kecapean dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai wanita juga sangat membutuhkan dan sangat tergantung sama sekelilingnya. Saya rasa keberhasilan keselamatan ibu dalam menjalani persalinan ya salah satunya adalah dukungan dari lingkungan. Meskipun kita tahu ya secara angka-angka statistik memang banyak dimulai jauh sebelum ibu itu mau melahirkan ya. Misalnya terjadinya anemia yang menyebabkan perdarahan itu kan sebenarnya jauh gitu ya. Dari awal mungkin dia harus sudah mengkoreksi anemianya, jadi tidak bisa mendadak juga, itu jauh ya. Tapi yang semua hal itu menjadi sangat penting ya. Bukan saja pada saat ibu itu mau melahirkan, juga jauh sebelumnya. Jadi untuk menghidupkan kembali Ibu Kartini diperlukan sebuah kesadaran baru ya, kesadaran untuk seluruhnya. Saya rasa nggak cuma perempuan, tapi karena dia juga sangat bergantung oleh lingkungannya, keluarganya juga, dan fasilitas kesehatan di sekitarnya itu sangat
tergantung. Dan itu bisa dirubah. Sekarang ini kita terang benderang ya bagaimana yang memimpin sebuah perubahan, yaitu adalah sains ya. Jadi kami berharap sekali orang-orang yang menguasai terkait masalah ini juga banyak menyebarkan ilmu-ilmu yang bisa dipahami oleh bersama, sehingga ada kesadaran yang lebih bulat lagi dan mengarah ke mana harus kita membuat arah perubahan itu. Ya. Itu mungkin Dr. Hadi. Baik, wah ini makin gamblang ini. Dr. Ari sudah mendengarkan pengantar, sebetulnya pengantar ini udah berisi ya banyak hal ini. Pertama, ini kalau saya ingin bertanya kepada Dr. Ari, bahwa tadi Dr. Maria mengatakan sama-sama bahwa angka kematian ibu ini masih cukup tinggi ya. Belum lagi anak-anak mengalami stunting ya, kematian anak juga lumayan AKB ya, angka kematian bayi. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi pokok masalah menurut Dr. Ari di dalam bidangnya Mas Ari lah ya saya panggil ini. Ini bagaimana? Tentunya sumbang pikir tindakan para dokter yang tidak hanya berprofesi keahliannya di obstetri ginekologi, tetapi saya melihat kawan-kawan saya nih, Mas Ari ya, mohon maaf kalau saya salah, sedikit sekali yang mendirikan klinik-klinik persalinan. Oh itu dokter umum nggak perlu. Dokter umum itu adalah miniatur penyakit dalam. Ini maaf ya, bukannya berarti saya sektarian banget, tapi itu kita harus melihat kenyataan itu. Dan hanya saya yang senang sama ibu-ibu ya, ibu-ibu orang lain, tapi nggak saya senengin ya, tetap saya senang sama istri saya ya. Tetapi betul-betul saya membuka klinik saya perluas dari, mohon maaf nih, bukannya curhat ya Mas Ari, Dr. Maria, dari praktek umum. Saya pikir ini harus saya punya perhatian. Kalau saya nggak punya passion memperhatikan itu, sama Dr. Ari lebih banyak biaya yang keluar. Tapi bukan itu, ternyata saya puas. Nah, yang tadi saya ceritakan itu Tuhan menghadirkan saya di situ, ibu itu bisa tertolong walaupun anaknya meninggal, Mas Ari. Tapi saya yakin itu adalah pesan. Kalau ini tadi Dr. Maria memesankan, ayo gerakin di era milenial ini bagaimana? Ini saya lihat banyak tulisan lulusan dokter umum, mohon maaf, persalinan aja pakai virtual ini, terus juga manekin ya. Apalagi saya melihat nih Mas Ari, mungkin sekalian aja nanti mungkin minta penjelasannya. Ketika di zaman COVID, banyak perempuan yang terlantar, Dr. Maria. Sedih saya. Kenapa? Jujur, prosedur harus dibuat begitu dia terkena COVID. Kalau HIV/AIDS masih mending lah, Mas Ari. Ini maaf ya, kalau di zamannya COVID yang Delta itu, banyak loh perempuan itu terlantar yang sebetulnya itu masih bisa dilahirkan normal, akhirnya diseksio pun ala kadarnya, banyak yang terjadi. Ya mohon maaf, sedih banget saya seperti itu. Dan ada yang tidak mau tahu, yaitu begitu dia biayanya begitu besar, semua nanggung, ini teman klinik, dari situ dia tutup persalinan, kan sayang. Ya saya bilang, ayo, saya mau bangun, saya mau ini, ayo lagi dong. Nggak mau dia, karena itu kapok. Mas Ari, mungkin itu curhatan saya, dan juga ditambah dengan Dr. Lesya sebagai Kartini. Mohonlah nanti pencerahannya ini. Silakan, Mas Ari. Ya, terima kasih. Deh gitu loh. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi dulu nih buat Kang Hadi yang membuat podcast ini semarak
dan bisa Dr. Maria sampaikan penggemar makin banyak dan memang menjadi suatu pencerahan dan penambahan ilmu juga buat kita semua. Amin. Serta membuat suatu komunikasi yang pasti ya supaya pasti. Kita bisa sharing di sini. Dan apresiasi juga saya di sini cukup bangga karena bisa tampil bersama Dr. Maria dan setuju sekali Kartini kita satu ini memang banyak sekali pengalaman dan sudah terbuktilah beliau ada di organisasi, udah menjadi staf khusus ya itu suatu prestasi buat seorang dokter sampaikan buat saya. Jadi berbicara tentang akar kematian ibu, tadi Dr. Maria sudah sampaikan betul sekali. Kartini meninggal umur 25 tahun di mana dia melahirkan anak pertama. Orang hamil itu ingin bahagia, ingin punya anak. Hamil itu bukan penyakit. Dia ingin melahirkan seorang anak yang dibanggakan. Bahkan buat generasi ke depan untuk bangsa ini. Orang itu saya sangat setuju bahwa kehamilan itu harus dimuliakan. Perempuan itu harus dimuliakan sampai dia bisa melahirkan seorang anak yang bisa membanggakan. Namun apa yang terjadi? Ternyata dia harus menyumbangkan nyawanya meninggal. Ternyata dia harus melahirkan bayi-bayi yang stunting segala macam. Itu semua akan mengganggu dalam hal kehidupannya sendiri. Jadi kematian ibu itu yang pertama tadi Dr. Maria sudah singgung. Berapa banyak terjadi anak-anak akhirnya yang menjadi piatu. Ini juga siapa yang membebanin, siapa yang ngurus segala macam dan menghubungkan dengan masalah ekonomi ya. Jadi bukan hanya klinis karena penyebab-penyebabnya aja, hal-hal yang lain. Dan ini juga diperlukan memang ya mungkin baik ibu, lingkungannya, keluarga untuk tadi Dr. Maria sampai tentang masalah segala macam. Jadi kalau kita bicara tentang kematian ini sangat banyak hubungannya dengan hal-hal yang untuk membangun bangsa ini. Dan ya mohon maaf ya, anak-anak itu, ibu ini kan adalah pendidik anak ya. Bahkan saya pernah baca salah satu jurnal menyatakan, kalau Anda mengajari satu orang ayah, itu sama aja ngajarin satu orang katanya. Tapi kalau ngajarin ibu, itu sama yang ngajarin keluarga. Kayak begitulah kasarnya, intinya. Jadi begitu pentingnya seorang ibu dalam suatu kehidupan lah kasarnya. Namun kita tahu kematian itu saat ini kalau di Indonesia, Dr. Maria sampaikan benar sekali menjadi PR merah segala macam. Dan benar dok. Saat ini kita masih bicara masalah data belum sama ya. Kita dibilang 305 per 100.000. Kalau per 100.000 kalau dihitung dengan pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 5 jutaan angka kelahiran. Berarti setiap bulan 5 juta dibagi 100.000 dikalikanlah dengan 305 tadi. Berarti ada 15.000 kematian di Indonesia. Ya. Namun laporan di Kemenkes saat ini baru 5 ribuan. Ya mungkin saat ini naik jadi 7 ribuan karena di era COVID memang meningkat sampai 30-40%. Itu terjadi kemarin ya. Karena kita tahu ibu hamil itu. Namun yang saya mau ingatkan bahwa kematian ibu itu kita tahu penyebabnya adalah 3T. Ya, kalau dilihat darinya. Terlambat dia mengirim, ini sangat berhubungan dengan masalah geografis, ya, masalah akses, ya, terlambat juga mendapat pertolongan. Ya, jangan-jangan Dokter Arya nggak ada di tempat, misalkan ya, jangan-jangan obatnya nggak ada, jangan-jangan rumah sakitnya fasilitasnya kurang, segala macam. Satu lagi adalah terlambat mendiagnosa, terlambat mengetahui. Nah, sejak zaman saya koas, mungkin juga zaman Dr. Maria, zaman kita semua koas lah, matinya itu juga tuh. Iya. Ya HPP, ya hipertensi, ya. Dan ternyata 120 tahun yang lalu ada yang namanya Ibu Kartini meninggalnya karena itu juga. Iya. Artinya itu nggak berubah kematian itu. Obatnya itu juga. Mohon maaf nih. Ya kalau hipertensi, kasih antihipertensi, nifedipin, MG-4 segala macam. Ya kalau ada pendarahan ya kompresi bimanual, pasang infus, udah tuh mati juga tuh itu. Artinya ada hal yang sudah bereskan. Kalau kita lihat ke depannya lagi, kenapa terjadi hal itu? Ini sangat hubungan tadi yang Ibu Dr. Maria sampaikan. Pertama, jangan-jangan Ibu pengetahuannya juga nggak bagus. Ini ngomong dengan pendidikan. Belum lagi ada istilah kita 4T. Mungkin hamilnya terlalu tua, mungkin terlalu muda, mungkin anaknya terlalu banyak atau terlalu sering dia misalkan.
hamilnya. Jadi banyak hal lagi. Kalau kita maju lagi ke depan, ya, jadi telah maju lagi ke depan, ternyata juga saat ini banyak sekali berhubungannya dengan masalah modalitas dari seorang ibu waktu dia mau hamil. Kita bisa lihat, ibu sekarang mau hamil, dia udah sebelum hamil udah obesitas misalkan. Ya. Lah gimana mau sehat itu hamil? Waktu hamil udah jadi anemia. Apa anemia? Ibu hamil itu 48,9%. Belum lagi soal lifestyle yang lain, ya merokok lah, apa segala macam, ya banyak segala macam. Jadi hal-hal seperti ini sampaikan. Jadi kita harus lihat dari hulu ke hilir nih, ya. Nah penanganannya dalam hal ini kita lihat tadi saya sudah sampaikan, apakah benar nih rumah sakit sudah nanganin? Ternyata ada penelitian dulu dilakukan oleh teman-teman dari program emas itu, ternyata 34% kematian ibu tuh sampai dalam 24 jam. Artinya jangan waktu dikirim ini udah jelek kan, kasarnya gitu. Bahkan kalau ngomong rujukan, ada ibu-ibu yang sekitar 50% lah. Rujukannya itu bukan pertama, kedua. Jadi dia sempat ke rumah sakit ini dulu, nggak ada, baru ke rumah sakit ini, berjenjang. Ya ini kan memperlama untuk, kalau kasus perdarahan kan ngomong menit, bukan ngomong jam lagi. Belum lagi ada ibu-ibu yang ternyata rujukannya itu baru ketiga, itu kira 11% lah, baru dapat tempat lah. Belum lagi masih ada ibu-ibu yang ternyata tidak rujuk. Tadi mungkin masalah akses, masalah pengetahuan yang nggak tahu, dia kejang dianggap itu kesurupan, itu masih ada di Indonesia. Sehingga kalau kita mau ngomong benang merah, emang dari hulu ke hilir kita beresin. Nah, dokter tadi udah bingung bagaimana fasilitas, bagaimana waktu dia ada di fasilitas belum dirujuk, jelas teman-teman dokter umum, teman-teman bidan ini sangatlah memegang peranan. Ya, kita tahu bidan itu care, dokter itu cure. Jadi yang megang stetoskop bener kan sudah dokter ya, dokter yang tahu tuh, oh ini ada gallop, wah ini tensinya segala macam, dibantu sama bidan. Jadi memang saat ini saya setuju sekali peranan dokter umum pun harus ditingkatkan, teman-teman dokter itu. Oleh karena itu sebetulnya saat ini kami sendiri POGI bersama Kementerian Kesehatan nih sejak zaman Bu Maria ada di sana juga sih sebetulnya ya. Itu kita sedang bersama-sama memperkuat peranan teman-teman dokter umum. Karena kita tahu ya, ini kita lihat di lapangan lah. Di Poli, KIA, Puskesmas misalkan, fase 1, siapa isinya? Pasti ibu bidan. Ya. Ini ada hal-hal nih, kenapa ibu bidan? Ya oke, dokternya mungkin sibuk, banyak urusan lain. Betul. Tapi harusnya kan tetap harus berperan di situ. Ya. Pertama mungkin juga dia, karena nggak enak sama bidannya, mungkin lebih senior, dia nggak ada di situ. Tapi bisa juga mungkin ya, dokternya kurang respon pada hal-hal yang berbau kebidanan. Makanya tadi saya tertarik sekali Kang Hadi bilang kalau saya perlu tuh ada 100 Kang Hadi nih kayaknya nih yang sangat peduli gitu loh. Ada 100 saja gitu. Tapi kita lihat kan teman-teman dokter umum saat ini kalau nggak ada di Poli KIA gitu loh. Iya. Padahal dia tuh yang tahu bagaimana tensi tinggi, ada gallop apa enggak, ada masalah. Oleh karena itu saat ini kita meningkatkan kompetensi beliau. Karena memang teman-teman dokter ini sebetulnya punya kompetensi. Ya, kompetensi dalam hal USG level 4, bisa kompetensi level 4 ya untuk itu. Itu banyak. Dan untuk kita meningkatkan dokter umum ini bukan berarti kita meningkatkan bidan. Kembali lagi, intinya tadi dokter sampaikan, dokter udah bukan berikan contoh, salah satu adalah kolaborasi. Kolaborasi yang dokter Maria sampaikan itu sangat indah sekali, dan itu sudah dokter ciptakan waktu dokter Hadi mempunyai suatu klinik. Bagaimana kita melihat suatu pasien itu bukan melihat sebagai ini pasiennya dokter umum, ini pasiennya bidan, ini pasiennya spesialis objin, tidak. Tapi kita lebih melihat apa yang kita bisa berikan pada pasien tersebut. Ya. Supaya dia hidup, supaya dia sehat, supaya dia apa. Ini yang harus disampaikan. Oleh karena itu kita harus ngomong tadi ya,
dari ujungnya ya rumah sakit harus siap ya, kalau namanya emergency benar, waktu ANC juga harus berkualitas, teman-teman dokter umum, teman-teman bidan, kita harus berkolaborasi ya, maju lagi ke depan ya ibu hamil sendiri dari segi pertama pendidikan, dan kalau mau hamil ya harus siap gitu dasarnya ya, karena kita tahu kan ada beberapa persen yang akhirnya menjadi komplikasi, dan hamil itu bukan penyakit. Hamil itu orang sehat, tapi dalam prosesnya bisa terjadi penyakit yang menjadikan komplikasi, bahkan bisa membuat jadi suatu kematian. Nah, ini yang mungkin yang tragis buat kita. Dan saya sangat berharap, ini menarik sekali dengan Kartini sekarang yang tonjolkan, karena benar sekali. Tadi yang dari omongan Dr. Maria Pranghadi, ya terus terang itu agak menyinggunglah, sangat prihatin saya saatnya terus terang untuk diri saya sendiri, buat teman-teman Objin yang memang kita belum banyak kesannya belum banyak berbuat, walau kita sudah banyak berbuat ya, dan kita sebenarnya juga harus malu mengintrospeksi diri kita. Ternyata 120 tahun yang lalu Bu Kartini itu meninggalnya karena yang kita lakukan saat ini nih, kasar gitu loh. Terus ngapain aja kita selama ini, artinya gitulah. Ini yang harus kita benahi bersama-sama. Mungkin itu dulu Kang Hadi. Ya. Makasih. Ya, makasih Dr. Ari. Nah, ini kalau sebaliknya lah kita bertanya kepada para dokter tanpa mengecilkan perannya Ikatan Bidan Indonesia sebagai partner kita, ya kemungkinan kalau saya dari sisi hukum nih ya, Mas Ari ya, ini mau dari sisi disiplin ilmu, sebetulnya adakah yang salah dari pendidikan dokter umum? Ya, itu tidak, saya melihat kalau ya ini alam yang membentuk saya ini. Ketika saya kuliah di Atmajaya ya, tapi ini tidak berarti saya menonjolkan salah satunya. Itu ilmu public health saja itu sekarang ini udah nggak ada. Ini kita lihat dari sistem pendidikannya dulu nih, Dr. Maria, Dr. Ari. Ketika saya mengenyam pendidikan di sana, jujur aja, ketika public health malah pekerjaan saya itu di puskesmas magang. Selama berapa? Selama 4 minggu. Setelah itu nih. Tapi di sana, karena saya sudah melakukan koas Objin ya, itu malah pekerjaan saya lebih banyak menolong persalinan. Saya mau, itu tergantung maunya para dokter loh. Kebanyakan Dr. Ari, Dr. Maria, khususnya buat laki-laki, itu dirasa aneh kalau dia bukannya residen kebidanan. Kalau koas laki-laki itu rasanya kurang diberi kesempatan, karena pada waktu itu Tuhanlah yang, mungkin keadaanlah yang membentuk saya, karena pada waktu koas obstetrik ginekologi saya malah perempuannya nggak ada sama sekali, dan begitu public health saya dikirim, saya lebih banyak. Kalau boleh dibilang catatannya, saya itu udah hampir 100 saya menolong persalinan normal. Buat kita persalinan normal itu cukup mengenal tanda-tandanya. Sampai hari ini dia persalinan, besoknya belum, saya datang kembali ke puskesmas itu, sayalah yang menolong. Itu Tuhan memberikan kesempatan kepada saya. Itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Makanya setelah itu ya saya sih nggak spesialisasi Objin ya, karena saya pikir saya lebih tertarik bagaimana saya memberikan dengan dokter umum pun saya masih bisa hidup untuk saat sekarang. Saya pikir nih podcast kita kali ini, saya ini Kang Hadi Konsen ini lebih menitik beratkan, hai para anak-anak yang dokter ya, saya tidak menyebutkan dokter umum, dokter yang tidak spesialisasi, yang takut bahwa menolong itu dengan banyak kesempatan. Jadi dokter umum itu jangan hanya menjadi miniatur
penyakit dalam. Banyak yang tindakan yang mesti kita, sebetulnya porsi kita kalau dari sisi hukum kita yang harusnya lebih kompeten. Dr. Maria, sebetulnya ini kalau kita mau melihat kejadian-kejadian sekarang ini masih banyak yang terlambat selain juga politik, keuangan, yang ekonomi negara yang menjadikan isu nasional, sosial, itu kita kesampingkan dahulu lah. Sekarang siapa yang paling bertanggung jawab untuk ini? Kalau menurut Dr. Maria, suara hatinya bagaimana? Biar nanti Dr. Ari bisa, ya kita dari perbincangan ini janganlah anggap bahwa ini tidak ada maknanya, tetapi siapa tahu ini bisa didengar dengan banyak pihak. Kira-kira apa sih Dr. Maria yang bisa diharapkan? Siapa yang mau tanggung jawab ini? Kira-kira bagaimana Dr. Maria? Ya, Dokter Hadi, ya kalau saya bisa menyimpulkan dari apa yang disampaikan Dokter Ari, ya tentunya ini kita harus berkiblat kepada sains ya. Jadi yang disampaikan Dokter Ari ini jelas sekali. Masalah masih sama, 3T, kemudian 4T, kemudian juga riset-riset yang bisa menjelaskan bahwa ada permasalahan nih, kebanyakan dalam 24 jam, bahkan yang lebih tragis mayoritas sudah 2 kali ya dirujuk ya. 50% ya, 50% ini sudah rujukan yang kedua. Artinya yang paling bertanggung jawab adalah negara. Yeah. Jadi ini negara yang punya tanggung jawab besar ya. Ya kita tahu memang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia ya. Dan ini memang harus dibuktikan secara konkret ya. Namun bagi saya pribadi setelah banyak terutama di bidang kesehatan ya, di COVID ini sudah terang benderang ya, yang memimpin sebuah penyelesaian masalah itu adalah ilmu pengetahuan ya. Jadi yang paling bertanggung jawab adalah Dr. Opskin, karena beliaulah yang paling tahu ilmunya, yang paling menguasai gitu. Gimana supaya nggak 24 jam meninggal? Gimana supaya fasilitas itu dibangun seperti apa modelnya? Bagaimana supaya timbulnya kesadaran dari ilmu pengetahuan bagaimana gitu. Jadi advokasi dari para dokter Opskin yang kita yakini bahwa yang paling hebat di sini masalah untuk mengatasi masalah kematian ibu adalah kelompok mereka harus didengar oleh negara baik-baik gitu. Harus diikuti, jangan sampai apa yang disampaikan dari dokter Opskin, penelitiannya, risetnya, advokasinya, kemudian kebijakan BPJS-nya nggak sesuai gitu. Itu kan sama aja bohong. Itu juga harus kita bersama-sama mengadvokasi. Jadi apa yang disuarakan oleh Dr. Opskin, bagaimana menata supaya ibu tidak meninggal saat melahirkan, supaya ibu terlindungi, supaya masyarakat sadar, dan bagaimana membangun fasilitas-fasilitas kesehatan dengan baik dan benar ya, dengan kompleksitas masalah geografi kita yang seperti ini dan zaman terus berubah. Mungkin sekarang saya rasa Dr. Opskin itu ya memang kita membutuhkan kebijakan baru yang secara jelas bisa membentuk sebuah penyelamatan untuk ibu pada saat melahirkan ya. Tetapi saya rasa sekarang ini yang hamil kan banyak dari kaum milenial ya, yang hamilnya kelahiran mungkin 1000 tahun 95 tahun 2000 ya, yang sekarang hamil dan melahirkan, dan dia kan memang tidak sama dengan dia lebih sama dengan Ibu Kartini lah ya, mengupdate status, baca status gitu. Jadi sebenarnya dari kelompok Opskin ini yang memang yang paling hebat di bidangnya ini bisa mendesiminasikan pengetahuannya ya secara lebih mudah lagi di era revolusi 4.0 ini, dengan di era revolusi informasi yang mudah sekali diakses ya, sehingga para penentu kebijakan akan lebih membuka mata ya, ketika misalnya tadi untuk kondisi seperti ini harusnya ditangani begini, tapi aturan-aturan dari BPJS seperti ini. Jadi biar gimana pun tetap ada hal yang tidak bisa diselamatkan. Kalau itu dipahami oleh semua ibu, dan saya rasa semua ibu pengen selamat ya ketika dia melahirkan, dia bisa membantu. Jadi kekuatan dari para
kelompok dokter ini bisa lebih kuat lagi didukung oleh masyarakat. Yang bertanggung jawab tetap pemerintah, tetapi yang bertanggung jawab lagi kemana arahnya, saya rasa orang-orang yang memegang ilmunya ya. Jadi pemerintah harus mendengarkan ahlinya, dokter Opskin, dan kebijakan harus sesuai dengan apa yang disarankan oleh ilmu pengetahuan, supaya kita tidak mengulangi banyak hal yang berlarut-larut, masalah yang tidak pernah selesai, dan jangan sampai itu terjadi pada keluarga kita. Gitu. Mungkin itu Kang Hadi yang menurut saya ya, yang paling bertanggung jawab adalah negara ya, untuk menjaga itu. Ya, baik, Dr. Maria. Mungkin itu yang bisa kita berubah dalam tatanan yang sebetulnya harusnya perempuan-perempuan Indonesia harusnya didukung oleh banyak laki-lakinya, ya toh, karena ini inspirasi sekali ya untuk kita, bahwa yang bisa melahirkan anak-anak kita itu Dokter Ari ya sejajarnya dengan Dokter Maria. Kalau saya ya nggak bisa, Dokter Ari nggak bisa. Nah, inilah yang mestinya para lelaki atau pria-pria juga betul-betul menaruh perhatian, apalagi pejabatnya adalah seorang laki-laki atau memang ibu-ibu yang mengurusi keluarga. Ini harusnya dalam porsi yang besar. Dokter umum melimpah, hampir setahun itu 10.000. Saya sih lebih ke arah situ saja. Artinya permudahlah bagaimana kita memberikan perhatian itu. Karena ini nggak ada ke arah situ untuk digerakkan. Ya, penerimaan seperti Dokter Objin, seperti Dokter Ari ini ya memang agak sama-sama lah kita ketahui ya, sedikit sekali penerimaannya. Tapi tanpa itu saya rasa sih sebetulnya asal tidak melakukan hal yang tersier, seperti mungkin kalau Mas Ari bilang bahwa SC itu buat beliau itu hal yang biasa, tetapi tidak boleh dilakukan oleh dokter umum. Tapi persalinan itu, mendiagnosis itu, menceritakan itu, bagaimana menata ibu-ibu itu menjadi pasiennya, dari mulai hamil sampai melahirkan, bahkan sampai dia membesarkan anaknya. Ya, saya ingat sekali, saya tuh senang banget sekarang malah anaknya salah satunya sudah kuliah, yang dulu saya bantu persalinannya, ya bersama dengan bidan tentunya. Saya yang memperhatikan begitu ada perdarahan, karena ini ya anatomi saya tertarik sekali mempelajari. Akhirnya kadangkala harus saya jahit sendiri. Jarang ini Mas Ari dilakukan oleh dokter-dokter umum. Dan jangan nih melahirkan saja, membantu proses persalinan saja, mungkin setelah dia lulus jadi dokter tidak pernah mengalami. Bagaimana ini Mas Ari? Mohon pendapatnya. Ini kita terbuka ya, kita harus mengatakan ini tidak mengecilkan peran dokter umum, tapi malah harusnya memperkuat dokter GP yang ada di layanan primer. Tanpa jadi spesialis, Dokter Maria mungkin tahu itu ya, tapi harusnya dokter umum yang lebih meningkat kompetensinya. Mas Ari, silakan. Ya, baik, benar sekali. Tadi terima kasih sebelumnya Dokter Maria sudah menyampaikan bahwa bagaimana adanya peranan kami sebagai dokter spesialis dalam turut berperan dalam menurunkan angka kematian ibu. Dan yang kedua, tadi benar sekali, memang ini semua tanggung jawab dari negara. Nah, kembali pada teman-teman dokter, ya tadi kita nggak nyebut dokter umum lah ya, dokter yang belum memberikan kesempatan untuk jadi spesialis tadi, saya setuju. Ini kalau kita maju di depan, tadi Kang Hadi sudah menyinggung masalah universitasnya sendiri, ya, di mana dia adalah tempat pendidikan. Nah, ini yang jadi mungkin harus kita tahu bahwa untuk membuat suatu tempat pendidikan, untuk membuat suatu universitas,
notabene dalam hal ini kedokteran ya, karena kita tahu kan ilmu kedokteran ini sangat tidak beda dengan yang lain. Yang lain sarjana selesai. Kita tuh sebagai profesi, setelah sarjana kita ada punya 2 tahun untuk mengambil keprofesian kita. Di mana kita di situ magang, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hal-hal yang keilmuan kita lah untuk kita terapkan. Namun ternyata itu pun tidak cukup. Tadi Kang Hadi sudah sampaikan. Ternyata setelah lulus, separuhnya lagi itu kita belajar dari masyarakat. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita yang katanya disebut sebagai profesional. Seorang kita disebut dokter profesi. Profesional itu ciri khas satu, kompeten. Nah, dapetin kompeten ini tadi dari keilmuan-keilmuan selama dia sekolah. Nah, tapi sekarang mohon maaf nih, kalau sekolahnya yang didik ternyata nggak ada, atau yang ngajari cuma satu, atau sekolahnya tidak, mohon maaf ya, tidak memberikan hal yang baik gitu ya, tidak memberikan kesempatan ya, ditaruh di suatu rumah sakit, nggak ada yang ngajarin bagaimana cara melakukan persalinan misalkan. Jadi kita suka nyebut, wah itu partus pandang kasar gitu. Kalau dulu mungkin zaman kita cuma bisa nolong persalinan, sekarang kesempatan sangat kecil. Dan ini pun sangat terpengaruh juga dengan ya tadi Dr. Maria udah nyinggung soal masalah BPJS di mana ada pola-pola rujukan. Nah, teman-teman rumah sakit pendidikan ini ada di tipe A, ya. Nah, di tipe A, sementara persalinan banyaknya di tipe C. Oleh karena itu akhirnya teman-teman ini akhirnya dikirimlah ke puskesmas. Di sana juga siapa yang ngajarin dia, akhirnya kembali lagi. Mungkin dia dalam pendidikan partus pandang lah macam. Jadi artinya saya mau ngomong bahwa salah satu ciri khas profesi kita adalah kompeten. Yang kedua kita diajarin bagaimana kita melakukan sesuatu dengan akuntabel, terukur. Yang ketiga altruism. Altruism artinya kita mengutamakan. Nah itu pelajaran-pelajaran itu ada di masyarakat. Jadi tidak cukup hanya di sekolah. Nah ini mungkin yang kembali lagi memang kita sebagai dokter ini harus punya passion. Bagaimana kita dalam melayani seorang pasien, ya. Dan ini sangat penting sekali. Jadi memang salah satu profesi tadi yang saya bilang, kompeten, akuntabel, altruism, ya, jawatan dan satu lagi etika. Karena kita dalam memutuskan suatu tindakan pun ada yang namanya professional judgment. Nah itu pun juga terdiri dari klinikalnya, tapi etikanya juga disampaikan masalah etikalnya. Kayak tadi Kang Hadi udah menyinggung operasi, apa-apa dioperasi. Ya itu kembali lagi nih, si dokter Ari ini dalam memutuskan seorang ibu ini harus operasi, ya dia melihat dalam suatu hal klinis, tapi juga melihat dalam suatu hal-hal berbau dengan etis. Apakah benar nih ada indikasi segala macam. Nah inilah kita sebagai dokter itu sangat dituntut. Ya, kita tahu bahwa kita ini profesi medis dan profesi luhur. Profesi medis artinya profesi yang bekerja sesuai dengan prosedur dengan evidence base, sesuai dengan hal-hal yang terkait dengan keilmuannya. Profesi luhur adalah profesi yang tidak mengutamakan masalah materi. Tapi siapa sih nggak butuh materi ya kasarnya gitu ya. Sehingga yang benar ya, memang benar dokter itu bekerja dengan hati. Ini yang hal yang utama. Supaya kita melihat passion itu. Nah, yang kedua, nah ini, kita di dokter ini profesi. Perlu ada suatu badan lebih besar, payung yang lebih besar lagi untuk mendidik kita. Tadi yang mungkin disinggung Dr. Maria, tanggung jawab negara ini, yang bisa mengatur kita ini semua. Ya, jangan sampai Dr. Ari ada, tapi adanya di Jakarta. Sementara ada masyarakat di timur yang butuh. Ya jelas ini masalah distribusi, ini sangat penting sekali. Ya jelas ini masalah tadi kualitas pendidikan selama di sekolahnya, ya sekolahnya segala macam, rumah sakitnya segala macam, fasilitasnya ini sangat berhubungan sekali dalam hal ini. Jadi masalah distribusi dokternya, keberadaan dokter di situ, masalah fasilitas di sana, masalah kualitas pendidikannya, ini semua sangat terkait. Sehingga insya Allah dengan ini semua
Saya setuju sekali adanya passion, adanya jiwa kita yang dengan tulus ingin menolong, dan ini terjadi. Dan siapapun itu, kami Dr. Objin kan adanya di tipe atas. Saya sangat setuju bahwa kita tetap perlu teman-teman yang lain. Kita tetap perlu teman-teman bidan, kita tetap perlu teman-teman dokter umum yang ada di fase 1, misalkan, bahkan yang di rumah sakit, untuk kita sama-sama melakukan suatu kolaborasi. Karena kalau enggak, ya angka kematian ibu ini juga tidak bisa dilakukan kalau kita hanya bekerja sendiri. Baik, mungkin itu Kang Hadi. Makasih. Ya, baik. Dokter Ari, ini kita berbincang ini nggak kerasa nih, udah lebih dari 1 jam nih sebetulnya. Banyak masalah yang kita bisa bicarakan sesuai keadaan Kartini sekarang. Saya rasa mungkin dokter-dokter yang terkelompok dalam obstetri ginekologi betul-betul sangat menolong di era sekarang tentang ibu-ibu. Salut buat Dokter Objin ya. Tapi tidak juga tertutup kemungkinan melalui perbincangan ini mungkin yang saya inginkan seluruh fakultas, tapi negara juga harus hadir tadi kata Dokter Maria ya. Itu betul-betul kita mengajak relationship-nya itu general practice di lapangan sebagai dokter ya, dan kalau disebutkan di lapangannya dokter umum. Ini yang harusnya ke depan kita sebagai organisatoris juga mendorong nih, Mas Ari, Mbak Maria juga, bagaimana untuk hal-hal yang seperti ini. Tapi sekarang ini terap-terap atau pembiayaan justru memang jujur ya, saya katakan kurang menarik perhatian bagi teman-teman. Saya nggak pernah berpikir hal apa-apa, ternyata memang banyak orang yang saya tolong ya, dengan kelompok saya, dengan kelompok bidan senior, saya padukan dengan bidan yang baru lulus junior. Itu semacam kawah canderan di muka juga pada saat saya mendirikan rumah bersalin ya. Waktu itu dulu rumah bersalin, belum ada klinik yang kelompoknya klinik itu. Sekarang kan klinik itu pratama dengan utama ya. Dokter Maria, saya ingin nih pesan buat teman-teman atau sahabat dari Kang Hadi Conscient ini, praktisnya apa sih yang diharapkan oleh Dokter Maria yang mungkin sudah melewati ya seperti saya, ke depannya ini apa yang paling bisa kita persiapkan ini? Dokter Maria, silakan. Nanti mungkin sambung Dokter Ari. Silakan. Ya, harapan saya di hari Kartini 21 April 2022 ini, saya sangat berharap ya kita sama-sama ya bisa bergandengan tangan, bergotong royong bagaimana menjaga Ibu Kartini ya. Walaupun beliau sudah meninggal, tapi beliau masih hidup. Apa-apa yang beliau cita-citakan, dan kita tahu salah satu cita-citanya adalah kekhawatiran beliau ya. Beliau ingin menjadi bidan, kekhawatiran beliau terhadap angka kematian ibu dan persalinan yang tidak layak di salah satu suratnya ketika beliau berusia 22 tahun. Ini harus juga menjadi spirit kita bersama ya, menjaga Ibu Kartini artinya menjaga semua ibu ya, supaya tidak mengalami nasib seperti Ibu Kartini. Semoga perjuangan beliau ini menjadi semangat baru ya kita bersama, dan kita bisa menemukan polanya bagaimana sih cara bergandengan tangan, bergotong royong untuk menyelesaikan masalah yang pastinya kompleks, dan perubahan terus berjalan ini. Kita berharap perubahan ke depan ini merupakan kekuatan baru ya, merupakan kekuatan baru untuk bisa lebih mudah lagi menyelesaikan masalah. Mungkin tuh Kang Hadi, terima kasih Kang Hadi, Dokter Ari.
Ya, wah ini collaboration ya, gandeng tangan. Nah ini juga nanti yang perlu dipecahkan bersama karena selama ini nih kata-kata gandeng tangan ini memang udah secara ininya terlupakan dan luntur. Mungkin ini dari Fakultas Kedokteran juga Mas Hari pendidik ini, organisasi kita sama-sama nih mungkin nggak tahu formulanya bagaimana, yang penting perhatian saya ternyata banyak dokter umum yang tidak kurang perhatiannya terhadap bidangnya kesehatan ibu dan anak tanpa mengecilkan apapun ya. Mas Ari silakan. Pesan. Baik, makasih Kang Hadi. Yang pertama ya terus terang supaya 120 tahun yang lalu angka kematian Ibu Kartini tidak terulang lagi, ya kita harus berbenah diri. Ya pertama saya sampaikan dari ujungnya bagaimana rumah sakit itu dalam menangani emergency obstetric ditanganin. Terus yang kedua bagaimana kualitas dari ANC. Ya. Dan disinilah peranan teman-teman dokter umum untuk diperkuat bahwa diyakinkan bahwa mereka mempunyai kompeten, mereka mampu melakukan ANC yang berkualitas untuk menangani atau minimal mengetahui adanya risiko tinggi. Yang maju lagi ke depan adalah yang pasti kesiapan ibu hamil. Yang tadi soal ibu hamil yang katanya obesitas, ibu hamil yang katanya sudah ada hipertensi segala macam. Jadi ya harus siap. Dan kalau kita ngomong semuanya ya tadi keluarga berencana, hamil harus direncanakan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya sangat setuju tadi disampaikan disinggung soal kolaborasi. Kolaborasi ini dari mulai sekolahannya sampai profesinya, ya, sampai juga pemerintahnya. Harus ada political will dari, mohon maaf ya, Pak Gubernur, Pak Bupati, Bapak Presiden, Bapak Menteri, semua harus ada. Karena jangan sampai, mohon maaf, suatu daerah tuh hanya ngomong kesehatan, kalau mau pilkada aja, sorry nih saya bilang ya. Tapi kita jangan jadi jual politik kesehatan itu. Bahwa kesehatan itu kebutuhan kita bersama. Jadi kolaborasi, ayo tadi sampaikan Dr. Maria, benar sekali. Ayo kita bergandengan tangan. Udah saatnya kita tidak melihat pasien itu akan kematian ibu sebagai suatu takdir. Tapi kita harus lihat bahwa ini adalah suatu permasalahan yang harus kita selesaikan. Karena ibu-ibu hamil itu, dia itu mengharapkan melahirkan bayi yang sehat dan untuk generasi mendatang. Dan yang terakhir, ya tadi udah singgung juga awal nih, ayo kita jadikan ini semua suatu gerakan penurunan angka kematian ibu. Bahwa Presiden sudah membuat perpres tuh dalam hal ini. Ya itulah kita jalankan. Ayo sama-sama kita jadikan gerakan. Jadi jangan kita hanya diam-diam, ayo kita jadikan gerakan. Ya mungkin pertemuan ini juga inspeksi buat organisasi saya sebagai POGI. Ya, tapi kami POGI juga tidak bisa bekerja tanpa dibantu teman-teman dokter di fasilitas primer, teman-teman bidan, pemerintah sudah regulasi. Ya regulasi termasuk tadi ya yang disinggung terus soal pembiayaan ya. Ya kita melihat sekarang kan mohon maaf nih BPJS melihat sendiri bukan segi kualitas, kadang masalah efisiensi. Ini ada duit segini, bagaimana supaya tidak, ya kita tahulah sekarang rumah sakit juga bingung, kami apalagi dokter ya, gitu loh. Tapi intinya kan kita kalau ngomong soal uang, kayaknya nggak etis lah dokter ngomong soal uang, tapi itu hak. Yang kita ngomongin ini hak, yang ngomongin ini suatu kewajaran sebetulnya. Dan bisa dilihatlah kami dokter kandungan. Saya nggak usah ngomong di sini berapa yang kami dapat, ya. Dan kita tahu bahwa pembiayaan itu sangat berhubungan dan sangat mendukung dan menentukan bahkan untuk hal-hal meningkatkan kualitas dalam memberikan pertolongan persalinan atau mencegah suatu kematian dan hal-hal untuk mencegah terjadinya Kartini yang ternyata meninggal karena suatu perdarahan atau karena hipertensi tadi, ya. Kita harus melihat Kartini yang emansipasinya dia meningkatkan peranan wanita ini sampaikan. Karena ada suatu literatur tadi yang sampaikan dan benar sekali. Apabila Anda memberikan pendidikan
pada seorang lelaki itu hanya memberikan satu orang. Tapi kalau perempuan itu dia untuk dirinya, untuk familinya. Jadi disinilah ayo kita muliakan orang perempuan ini dalam hamil dan melahirkan seorang yang untuk generasi mendatang. Mungkin itu. Terima kasih, Dok. Ya, intinya muliakanlah perempuan ya, ibu kita dan istri kita ya, dan juga yang paling penting bantulah tetangga kita yang mau dan menghadapi kehamilan ya, karena ini proses yang alami ya. Tapi akan menjadi suatu proses yang sangat sakit apabila ini tidak terperhatikan. Dokter Hari, Dokter Maria, saya punya catatan yang di googling ya tentang surat-suratnya Ibu kita Kartina yang mungkin saya pilihkan sangat relevan ya. Mungkin ini untuk sahabat-sahabat KHC juga. Beliau menulis begini, tiada awan di langit yang tetap itu selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Ya, sehabis malam gelap gulita, lahirlah pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia itu serupa alam. Tinggal bagaimana kita memaknainya. Ada juga tulisan lagi yang mungkin sangat relevan. Karena ada bunga yang mati, maka banyaklah buah yang tumbuh. Demikian pula dalam hidup manusia. Karena ada angan-angan mudah mati, kadang-kadang timbullah angan-angan lain yang lebih sempurna yang boleh menjadikannya buah. Mungkin ini tugas kita. Kita ini noser ya. Artinya kita ini adalah guru. Ya, tanpa mengecilkan peran arti guru TK saya, guru SD saya, guru SMP saya, guru SMA saya, bahkan Mas Ari dan teman-teman yang menjadi guru saya. Maka marilah kita juga berperan sebagai guru. Bisa saja bukan formal, tapi informal jauh lebih diperlukan oleh masyarakat sehingga banyak Kartini-Kartini yang terselamatkan dan melahirkan generasi emas seperti yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini dan seluruh masyarakat. Mungkin itu Mas Dr. Adi. Ya, Dr. Maria, waktunya sangat berharga walaupun 1 jam lebih. Ini mungkin nanti di hari Kartini akan saya upload dan saya siarkan. Mungkin juga saya akan menggali narasumber-narasumber lain karena memang kecintaan saya dengan satu proses bidang ini. Walaupun saya sebagai dokter yang biasa saja pengetahuannya, tetapi yang penting awareness-nya, perhatiannya, dan sekarang setelah menjadi rumah sakit ibu dan anak, alhamdulillah sekarang sudah menjadi rumah sakit umum. Dan itu berkat ketulusan saya melayani, mungkin ya dengan cita-cita saya bahwa hampir ya masyarakat yang mengatakan banyak ketolong. Sebelum ke Tangerang, mampir dulu ke rumah sakit yang saya bangun. Saya tidak menyebutkan namanya, tetapi itulah saya berproses puluhan tahun, tidak ujuk-ujuk, walaupun penuh dengan tantangan dan jatuh bangunnya. Tapi rumah sakit ini sekarang masih berdiri teguh. Demikian, mudah-mudahan bisa menolong Kartina dan mudah-mudahan. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Dok. Dokter Maria. Terima kasih. Ya, pantas nih. Pak, pantas sekali Kang Hadi nggak mau jadi objin. Nyata dia maunya jadi atasannya objin.